Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi pembelajaran teknologi layanan jaringan. Sebelum kita mulai ke materi baru, saya buka sedikit untuk materi yang 2 minggu yang lalu. Saya cuma mengulang sedikit. Jadi ini masuknya ke komponen dalam jaringan. Kita bahas di situ hardware dan software untuk networking. Nah, selanjutnya ini yang kemarin saya tampilkan slide-nya. Nah, ini untuk di komputer atau PC. Terus yang kedua network, interface card atau NIC, ada modem, ada kabel, sampai yang access point. Nah, ini kemarin saya sudah bahas di komputer. Jadi di sini ada 2 jenis komputer yang digunakan, mulai dari komputer server. Jadi fungsinya sebagai penyedia atau pemberi layanan pada jaringan komputer atau di dalam jaringan komputer. Ada lagi yang kedua itu komputer client atau workstation, berfungsi sebagai penerima atau yang meminta layanan pada jaringan komputer. Itu jadi ada induk dan disilakan untuk komputer server, dan untuk yang workstation itu sebagai kliennya. Itu untuk jaringan yang client server. Oke, selanjutnya di NIC atau network interface card, itu perangkat jaringan keras juga yang harus ada di networking hardware-nya. Ini ada yang wired, ada yang wireless. Nah, begitu wired berarti kita harus menggunakan kabel, dan yang wireless tidak menggunakan kabel atau tanpa kabel. Nah, di sini kalau kita perhatikan gambarnya, di situ ada yang saya tunjukkan di sini dan ini. Itu. Ini semuanya adalah network interface card. Gitu. Nah, selanjutnya di wireless network adapter, di sini ada yang PCI seperti ini. Biasanya kalau yang wireless dia ada semacam antena seperti ini. Ada seperti ini juga sama. Itu ada beberapa model. Nah, ini ada juga yang USB. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Ada modem. Nah, di sini modulator atau modulator demodulator panjangannya. Nah, ini merupakan perangkat yang menghubungkan komputer. Jadi kalau kemarin saya jelaskan ini ada sinyal analog dan digital. Begitu dia dari komputer itu berarti sinyalnya digital, dan pada saat di line telepon atau saluran telepon itu dia sinyalnya analog. Nah, biar nyambung sinyal digital dan analog ini, ada yang namanya modem, modulator, demodulator. Jadi si modem ini yang menerjemahkan dari analog ke digital atau sebaliknya dari digital ke analog yang akan masuk ke perangkat komputer kita. Tuh. Selanjutnya kabel. Ini kabel saya bahas singkat yang minggu lalu untuk mengingatkan balik lagi. Nah, ini ada coax, kabel coax ini kabel yang udah lama gitu ya. Mungkin sekarang banyak ditinggalkan karena ada UTP yang unsealed twister sama yang sealed twister atau STP. Terus ada lagi yang fiber optic. Nah, dibahas detail lagi di slide ini. Ini yang kabel coax, contohnya gitu. Gambarnya bisa dilihat di kabel coax ini terdiri dari sebuah konduktor tembaga. Yang kedua itu lapisan pembungkus atau kawat ground. Gitu.
Dan yang ketiga adalah lapisan paling luar, itu yang terlihat jelas sama kita itu lapisan paling luar. Padahal di dalam itu ada konduktor sama kawat ground. Tuh. Nah selanjutnya ini yang lebih detail, di mana detail koax kabel itu yang tadi kalau tadi gambarnya lebih singkat, ini lebih detail lagi. Ada yang brand copper shielding, ada yang plastik insulation, BNC connector atau coupler di konduktor. Ini yang paling luar adalah outer jacket diistilahkan gitu, atau pembungkusnya. Tuh, biasanya dari bahannya plastik. Oke, selanjutnya di kabel koax, jadi ini digunakan untuk topologi bus. Itu kita tahu kabel topologi bus juga jarang digunakan sekarang. Kebanyakan kita kalau di lab itu untuk jaringan biasanya kita belajarnya adalah topologi star, itu memakai UTP atau STP. Nah itu kita biasanya pakai topologi star. Nah, makanya tapi ini generasi ini buat jadi bahan pengetahuan kita juga untuk topologi bus, terus menggunakan kabelnya itu harus siapa tahu kita pada saat di tempat prakerin atau PKL itu ketemu topologi bus dan masih menggunakan kabel coax atau koaksial. Nah, di protokol Ethernet LAN yang dikembangkan nih biasanya 10 base gitu, di kabel koaksnya RJ-U8. Nah, ini merupakan kabel original dari Ethernet. Nah, dan yang ketiga adalah tidak digunakan untuk LAN modern. Nah, tadi udah sempat disinggung, kita kebanyakan pakai topologi star. Oke, terus yang 10 base ini kabel coax RG itu U58, jadi mempunyai diameter yang lebih kecil. Nah ini menggantikan yang thicknet gitu. Nah ini tidak direkomendasikan lagi, tetapi masih digunakan pada jaringan LAN yang sangat kecil gitu. Itu masih ada, cuma tidak direkomendasikan gitu. Selanjutnya ini beberapa jenis kabel coax, mulai dari RJ8 sampai yang R62A garis miring U gitu. Ini terminal yang dipakai biasanya 93 ohm yang terakhir jadi mulai 50 sampai 93. Oke, lanjut. Kabel twister pair. Slide-nya nggak tampil.
Di poin B itu ada kabel twister pair. Di kabel ini di dalamnya ada terdiri dari 2 hingga 8 pasang kabel. Jadi biasanya kalau kita buka ini kabel yang UTP, ada STP. Nah, kita lihat posisi kabel yang UTP dulu. Nah, di sini gambarnya yang UTP. Di sini tadi 2 hingga 8. Nah, 2. Jadi biasanya kalau kita buka pembungkusnya untuk kabel UTP itu dia ada 4 pasang. Berarti kalau 4 pasang dikali 2 berarti ada 8. Nah, ini warna-warnanya. Saya yakin ini pernah dapat pelajaran ini di kelas 10. Itu jaringan dasar. Ini UTP kabel. Dan ini juga yang STP kabel. Nah, di sini yang membedakan STP memiliki tembaga dan foil di sekeliling kabel, gitu ya, sehingga dapat melindungi dari sinyal listrik yang berlebihan. Itu bedanya yang UTP sama STP. Tuh. Nah, ini gambarannya. Kalau UTP digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Jadi kabel UTP dari 4 pasang warna-warna itu di konduktor tembaga. Jadi setiap pasangannya berpilin. Maksudnya berpilin itu seperti dia lilitkan setiap pasangnya 2 kabel yang seperti ini gambarnya. Kalau lebih jelas malah yang ini tadi. Nah, ini dipilih istilahnya. Tuh. Nah, di pembungkus kabel memproteksi dan menyediakan jalur bagi tiap pasang kawat. Nah, kabel UTP yang terhubung ke perangkat melalui konektor modular 8 yang 8 pin ini disebut konektornya adalah RJ45. Nah, di semua protokolan dapat beroperasi melalui kabel UTP. Nah, kebanyakan dari perangkat LAN dilengkapi dengan RJ45, nama konektornya tuh. Kita harus ingat nama konektornya RJ45. Saya yakin udah banyak yang lihat pada saat praktek jaringan dasar. Di kategori level untuk kabel UTP itu mendukung sinyal suara berkecepatan rendah, low speed voice. Nah, dari sinyal LAN berkecepatan tinggi. Jadi kategori CAT UTP atau yang CAT 5 itu direkomendasikan sebagai kategori minimum untuk instalasi LAN. Nah, jadi kebanyakan itu kita pakai yang minimum yang CAT 5. Nah, di sini ada tabelnya di sini untuk UTP kategori copper kabel itu ada mulai dari CAT 1 sampai CAT 7. Nah, di sini date rate-nya ada max, length, kabel type sama application. Nah, kalau kita lihat di situ di tabel ada CAT 1 itu up to 1 Mbps. Nah, di situ kalau kabel type semua twister pair. Kalau kita lihat, nah, yang CAT 5 itu perbedaannya 4 Mbps. CAT 3 10, terus makin dia ke bawah maka maksudnya CAT-nya makin tinggi, mulai dari CAT 1 sampai CAT 7, maka date rate-nya itu semakin besar sampai yang up to 10 Gbps atau gigabyte per second. Nah, di sini max length-nya juga 100. Jadi begitu lewat dari 100 maka kita butuh yang namanya repeater. Gitu. Jadi kalau kabel itu lebih dari 100 butuh repeater, tapi biasanya kurang dari 100 sudah disiapkan repeater agar
tidak terjadi loss data, gitu ya. Oke, slide-nya. Oke, di tabel yang tadi saya sebutin itu perbedaannya di date rate itu mulai dari 1 Mbps sampai 10 GB per second. Nah, itu untuk max atau maksimal panjangnya itu semua sama 100. Terus yang kabel type-nya sama, sampai yang aplikasi itu berbeda mulai dari all telepon kabel sampai gigabit Ethernet yang 10 giga. Nah, itu penjelasan dari kategori kabel UTP mulai dari Cat 1 sampai Cat 7. Oke, ini lebih detail dari gambar dua macam UTP itu yang standar T568A. Jadi di kabel LAN UTP yang jenis straight through. Jadi kedua ujungnya penempatannya kabel pada pin 2 di konektor RJ45. Jadi dia sama penempatannya, pin 1 dan pin 2. Tuh. Nah, yang T568B ini kabel LAN UTP jenis crossover. Jadi kita biasanya di materi pembelajaran jaringan dasar ini sudah diajarkan untuk membuat dua kabel tersebut ada yang straight through sama yang crossover. Gitu. Jadi ini sebenarnya mengingatkan lagi atau berbarengan dengan pelajaran jaringan dasar. Nah, yang perlu diketahui bahwa nomor pin ganjil selalu berwarna strip. Nah, diikuti dengan warna utama yang 1, 3, 5, 7. Nah, kabel yang dihubungkan ke konektor RJ45, nah contohnya yang seperti gambar di bawah itu. Jadi metode pengkabelan tipe 586 gitu. Nah, di sini ada kejelasan kode warna nama pasangan, ada putih orange gitu. Kalau kita ingat-ingat lagi pelajaran kelas 10 ini putih orange, putih hijau, biru. Nah, itu pasangan itu. Putih biru, hijau, dan putih coklat. Selanjutnya adalah coklat. Itu dari
mulai kabel 1 sampai dengan kabel 8 untuk pemasangannya di konektor RJ45. Tuh, di slide 16. Oke, selanjutnya spesifikasi T56A. Jadi ini membalik posisi kabel berwarna orange dan hijau sehingga pasangan yang 1 dan 2 berada di 4 pin yang di tengah. Itu. Jadi perlu di situnya dikasih kejelasan, perlu diketahui bahwa dalam konektor RJ11, nah di RJ11 ini biasanya kita telepon kabel telepon gitu. Makanya di situ dikasih jelasan RJ11. Ya. Nah, kode warna pin atau nama pasangannya itu sudah ditulis juga. 1 putih hijau, putih orange, biru, putih biru, kayak model warna jeruk ya, terus putih coklat sama coklat. Nah ini di spesifikasi untuk T568A gitu. Itu bisa diperhatikan gambarnya. Saya yakin masih ingat semua karena ini belum ada setahun untuk pembelajaran jaringan dasar gitu. Selanjutnya ini perbandingan posisi pin type T5682 atau T5682 dan T568B. Nah, di situ ada kejelasan di situ atau penjelasan. Jadi ini urutan dari 2 skema pengkabelan UTP. Jadi ini penampakan atau tampak depan konektornya gitu. Konektornya saya yakin sudah nggak asing lagi untuk konektor RJ45. Nah ini skema sinyal di kabel UTP Cat5 slide yang hanya digunakan untuk 10 per 100 MB atau Mbit. Nah untuk ini insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Maka untuk Cat5 slide gitu kita bisa cari dulu sebelum kita bahas pertemuan selanjutnya. Jadi saya bahas yang ini sebelumnya untuk perbandingan posisi atau pengurutan kabel UTP RJ45 yang tipe crossover sama slide through itu untuk materi minggu ini. Kalau kita akan bahas lagi pertemuan selanjutnya untuk yang skema pengiriman sinyal kabel. Itu saja dari saya, sampai ketemu lagi atau berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.